Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Dokter Mira, dokter yang bertugas di IGD hari ini. Ya. Bapak namanya siapa Pak? Saya Murah dokter. Bapak Murah sekarang usia berapa? 58 tahun dokter. Iya, Bapak Murah datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Saya beberapa hari ini sudah kencing saya nggak lancar dokter, jadi tersendat-sendat. Kemudian sejak kira-kira 1 jam yang lalu saya nggak bisa kencing dokter. Berarti 1 jam yang lalu sudah tidak keluar kencing lagi Ya ya Pak? betul dokter. Ya, Bapak apakah sempat melihat beberapa jam yang lalu itu kencingnya warnanya apa Pak? Warnanya agak keruh-keruh gitu dokter, biasa sih warnanya. Warna biasa? Biasa ya. Baik. Bapak apakah ada riwayat penyakit seperti prostat sebelumnya mungkin Pak? Oh iya, saya memang punya pembesaran prostat dokter. Ya. Kalau di keluarga apakah ada yang seperti ini juga Pak sebelumnya? Orang tua saya mungkin itu juga kena prostat juga. Ya. Oke, baik. Kalau begitu sebelumnya Bapak apakah ada alergi obat Pak? Oh nggak ada dokter. Tidak ada. Baik, kalau begitu sekarang saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter urin, di mana tujuan dari tindakan ini adalah untuk memudahkan pengeluaran dari urin Bapak yang belum keluar sejak beberapa jam yang lalu. Ya. Nah, untuk komplikasi dan risiko yang mungkin terjadi dari pemasangan kateter urin ini adalah bisa saja terjadi perlukaan, namun kemungkinannya sangat minimal. Ya. Ya, Bapak apakah setuju saya melakukan tindakan ini, Pak? Ya, setuju dokter. Baik, kalau Bapak setuju, sekarang Bapak silahkan siap-siap di bed. Saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ya, baik dokter. Ya. Baik, alat-alat yang disiapkan untuk pemasangan kateter urin. Yang pertama itu di sini ada kateter ukuran 16-18 F, kemudian urin bag, lalu di sini ada spide, 2 buah spide. Yang pertama adalah spide untuk air steril untuk mengembangkan balon, kemudian spide yang berisikan silokain gel, di mana di sini perbandingannya 1:5 sebanyak 5-10 cc. Kemudian untuk air sterilnya itu tergantung dari kapasitas kateternya. Di sini saya menggunakan 5-10 cc. Kemudian di sini juga ada povidone iodine untuk disinfeksi. Lalu ini ada kasa steril, kemudian ada Hipafix, Nirbeken atau bengkok, dan juga sarung tangan steril. Ini di sini ada duk steril dan juga ada masker. Selanjutnya setelah menyiapkan alat-alat, di sini saya akan melakukan disinfeksi diri, yaitu pemasangan sarung tangan dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum mencuci tangan, memakai masker. Baik, jika sudah memakai sarung tangan dan masker, selanjutnya adalah melakukan disinfeksi. Dimana di sini disinfeksinya yaitu karena pasien adalah laki-laki, maka disinfeksi di daerah dari glans penis, kemudian korpus penis, sampai dengan skrotum, dan sedikit di dekat anusnya. Dan kemudian pasien diposisikan dalam posisi frog leg atau kakinya seperti kodok. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemasangan kateter urin. Bapak mohon rileks. Jadi sekarang saya akan bantu Bapak untuk membuka celananya, di mana saya akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu. Sebentar ya Pak. Menggunakan kasa steril dan juga povidone iodine. Botol aqua ini diumpamakan sebagai penis. Dilakukan secara sirkuler, melingkar dari dalam keluar, mengenai korpus, kemudian pubis juga, sampai dengan skrotum, dan juga dekat anus. Baik, jika sudah disinfeksi, selanjutnya adalah pemasangan duk steril. Bapak, sekarang saya akan memasang duk steril untuk mempersempit lapangan pemasangan kateter urin.
Baik, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah memasukkan silokain gel ke dalam orifisium ureter eksterna pasien. Di sini saya umpamakan sudah saya masukkan untuk lidokainnya. Lalu kemudian masukkan secara perlahan. Pak, sekarang saya akan memasukkan lidokain gel. Bapak silahkan tarik nafas. Ya, tarik nafas, Pak. Baik, jika sudah masuk, selanjutnya menunggu sekitar 1 atau 2 menit sampai muncul efek anestesinya. Dan kemudian selanjutnya adalah melakukan pemasangan kateter. Pak, apakah sudah terasa sedikit kebas atau tidak terasa di bagian penis Bapak? Baik, kalau sudah, sekarang saya akan melakukan pemasangan kateter. Jadi pemasangan kateter di sini dilakukan dengan memasukkan kateter dengan teknik aseptik perlahan-lahan ke dalam orifisium uretra eksterna pasien. Pak, sekarang saya akan memasukkan kateternya nih Pak. Bapak bisa rileks, tenang, santai. Santai saja Pak. Ya, memasukkannya secara perlahan. Kemudian jika sudah masuk sampai dengan bulbus membranosa, maka selanjutnya meminta pasien untuk bernafas dalam lagi agar sfinkternya bisa rileks dan bisa masuk sampai ke buli-buli untuk kateternya. Pak, Bapak bisa bernafas dalam lagi, Pak? Iya, baik. Kemudian jika sudah masuk sampai buli-buli, maka ditandai dengan pengeluaran urin. Jika urinnya sudah keluar, maka ditatakan seperti ini, dinerbekan agar tidak urinnya tumpah. Kemudian setelah itu masukkan lagi untuk kateternya sampai dengan di percabangan dari kateter, di mana percabangannya itu usahakan sampai menyentuh di meatus uretra eksterna. Jika sudah seperti ini, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan balon untuk melakukan fiksasi agar kateternya tidak lepas. Di sini pengembangan balonnya saya menggunakan air steril sebanyak 5-10 cc atau tergantung dari kapasitas yang ada pada kateter. Jika sudah dikembangkan balonnya, kemudian sedikit ditarik untuk memastikan apakah terfiksasi dengan baik. Jika sudah terfiksasi, maka selanjutnya adalah melakukan pemasangan dari urin bag. Namun sebelum itu, jangan lupa dipastikan untuk melepaskan duk sterilnya terlebih dahulu. Baik, jika sudah terpasang seperti ini urin bagnya, maka pastikan kembali apakah kateter sudah terfiksasi atau belum dengan cara menariknya seperti ini. Di sini sudah terlihat pengembangan dari balonnya. Baik, artinya sudah terfiksasi dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu setelah memastikan bahwa urin bagnya terpasang, selanjutnya adalah melakukan fiksasi yaitu dengan hipafix di paha proksimal pasien atau di bagian inguinalnya. Karena di sini tidak ada paha, maka saya mengumpamakan untuk meja ini sebagai paha. Dimana untuk fiksasinya itu membentuk V. Seperti ini. Baik, jika sudah seperti ini, maka nirbakan bisa dipindahkan. Kemudian setelah melakukan fiksasi, memastikan apakah urin keluar dengan lancar atau tidak.
yaitu dengan melihat pergerakannya di bagian urine bag seperti ini, atau jika belum keluar bisa dengan cara sedikit menekan di bagian vesika urinaria pasien. Baik, jika urinnya sudah keluar dengan lancar dan juga indikasi untuk pemasangan dari kateter urin sudah tidak ada, yaitu misalnya di sini vesika urinarianya itu sudah kosong, di mana bisa dilihat dari pancaran urin di sini sudah tidak ada, ataupun pada saat ditekan itu sudah tidak keluar urin lagi, maka urin bagnya bisa dikosongkan. Cara mengosongkan urin bagnya tinggal ditarik seperti ini, kemudian dituangkan ke dalam suatu wadah. Baik, jika sudah dituangkan dalam suatu wadah, kemudian dinilai dari urinnya sendiri, mulai dari jumlah urinnya, kemudian warna, dan juga kekeruhannya. Dimana di sini karena pasiennya ada riwayat BPH, untuk jumlah urinnya masih normal, yaitu sekitar 500 cc di sini saya dapatkan. Kemudian untuk warnanya yaitu bening, lalu kekeruhannya di sini tidak terlalu keruh dan juga tidak terlalu jernih. Baik, selanjutnya adalah mencuci tangan apabila sudah selesai tindakan. Kemudian di sini karena langsung akan membuka kateternya, jadi saya akan secara implisit untuk mencuci tangannya dan memakai sarung tangan lagi. Bapak, jadi di sini untuk indikasi pemasangan dari kateter urinnya sudah tidak ada, di mana untuk urinnya juga sudah habis di dalam vesika urinaria dan sudah tidak ada aliran lagi. Maka di sini sekarang saya akan melepaskan kateter urinnya. Mohon ditunggu sebentar nih, Pak. Baik, untuk langkah-langkah pelepasan kateter urin yang pertama yaitu adalah menyedot atau menghilangkan air yang berada di dalam balon. Jika sudah semua keluar air dalam balon, maka selanjutnya adalah bisa melepas dari hipafix yang direkatkan. Kemudian membuka urine bagnya. Lalu membuka secara perlahan dari kateter urinnya. Pak, sekarang saya akan menarik kateter urinnya. Bapak bisa tarik nafas. Ya. Ini. Santai, Pak. Rileks. Ya, kemudian dilepaskan dan ditaruh di tempat disinfeksi. Baik, kemudian setelah itu adalah pasien bisa dilakukan KIE untuk bagaimana langkah selanjutnya. Namun sebelum itu, mencuci tangan terlebih dahulu dan melepaskan sarung tangan. Pak, silakan duduk. Ya, baik Bapak, jadi untuk tindakan pemasangan kateter sudah selesai saya lakukan, di mana untuk vesika urinaria atau kandung kemih Bapak juga sudah kosong. Nah, di sini karena Bapak memiliki riwayat BPH
atau pembesaran prostat. Jadi saya akan merujuk Bapak ke bagian urologi untuk menentukan apakah harus dilakukan tindakan atau tidak. Nah, Bapak apakah ada pertanyaan lainnya, Pak? Cukup, dokter. Baik, kalau begitu saya akan segera buat surat rujukannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, dokter. Oke.